辛い。Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba review drama S-Line. Kira-kira bagaimanakah kisahnya? Ini dia reviewnya by Mimin. Drama ini bercerita tentang S-Line, di mana S-Line itu ada singkatan dari SEX Line, di mana mengartikan bahwa seseorang itu memiliki garis merah. Semakin banyak garisnya, maka dia semakin banyak berhubungan badan dengan orang lain. Namun tidak semua orang bisa melihat garis-garis merah tersebut. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Shin Hyun Hop yang bisa melihat garis-garis itu. Dia pun belum tahu apa penyebabnya. Bahkan ketika dia juga menonton di televisi, dia juga melihat garis-garis merah dari orang-orang yang tampil di TV tersebut. Namun gara-gara kemampuannya itu, dia melihat bahwa ayahnya memiliki garis merah beberapa gitu kan. Dan dia menggambar garis-garis merah itu dan juga membuat clue kepada ibunya. Nah, gara-gara itu ibunya marah kepada ayahnya hingga akhirnya mengakhiri hidup ayahnya sendiri. Nah, hingga dia dewasa, dia itu kan frustasi banget dengan hal itu sehingga dia berusaha untuk menghilangkan nyawanya sendiri berkali-kali. Tapi anehnya dia malah tidak bisa kehilangan nyawanya ataupun dia tetap hidup gitu. Apapun yang dia lakukan tetap aja dia hidup. Ya sudah, akhirnya dia memutuskan untuk tetap melanjutkan hidupnya dan juga mencari tahu bagaimana garis-garis merah itu bisa dia lihat dan siapakah orang pembuatnya. Sementara itu di kantor polisi ada seorang polisi tampan yang bernama Han Ji-wook. Nah, jadi dia itu seorang polisi yang banyak banget digemarin sama wanita-wanita terutama di tempat kerjanya dia. Nah, kelihatannya emang polos banget sih, tapi masalahnya dia sama rekan-rekan kerjanya sering banget melakukan hubungan badan seperti ini. Bahkan dia nggak peduli walaupun rekan kerjanya itu sudah memiliki pacar ataupun tidak. 야, 나 좋아. 일로 와, 일로 와. Jiuk memiliki keponakan yang bernama Kang Sona. Nah, di sekolah dia tuh sering banget dirudung sama teman-temannya. Ditambah lagi dia tuh juga dipalak sama teman-temannya. Kalau misalkan dia nggak memberikan uang kepada mereka, maka nantinya hidupnya bakal terus-terusan mereka ganggu. So, dia diberikan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan uang yang mereka minta. Nah, by the way, kebetulan Jiuk bersama dengan rekannya lagi menangani sebuah kasus nih. Karena tiba-tiba aja di komplek dekat rumahnya dia ada seorang perempuan yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Tapi TKP-nya itu kayak bersih banget. Dan mereka bingung dong sebenarnya apa yang terjadi dengan wanita itu. Nah, diketahui wanita yang mereka temukan itu bekerja di sebuah restoran sebagai manajer. Nah, dari salah satu rekannya mengatakan bahwa mereka melihat kejadian hari sebelumnya ada seorang laki-laki berhelm dan juga berpakaian hitam masuk ke apartemen si cewek itu. Kemudian berita itu langsung diinformasikan melalui televisi dan ditontonlah sama Hyun Hop. Nah, dia kebetulan melihat bahwa ada sosok berhelm hitam juga yang datang pada malam itu di rumah tetangganya dia. Nah, karena dia takut kalau misalkan nanti tetangganya menjadi korban selanjutnya, dia langsung menelpon polisi pada malam itu juga dan melaporkan bahwa dia melihat ada sosok seperti yang diberitakan pakai helm hitam dan juga pakaian hitam. Tapi setelah diperhatikan lagi, kayaknya itu pacarnya dia deh. Kayaknya dia salah orang. Lalu dia langsung matikan teleponnya karena dia lihat tetangganya lagi enak-enak bersama pacarnya itu. Karena kalau mereka pasangan ada garis merahnya itu yang nyambung gitu loh. Jadi mereka kayak gitu. Keesokan harinya, Kang Sona memutuskan untuk tidak masuk ke sekolah dan ditanyalah sama pamannya si Han Jinuk kan kenapa dia tiba-tiba minta uang dan gak masuk sekolah. Ditambah lagi pamannya melihat bahwa tubuhnya penuh dengan luka-luka dan juga lebam-lebam. Tapi Sona tidak mau menjelaskan sama sekali kepada pamannya. Nah, kemudian Jiuk mendapatkan telepon dari salah satu rekannya dan mengatakan bahwa ada laporan tadi malam ke kantor polisi tentang dia melihat seseorang yang mencurigakan dan itu tepat di depan rumahnya di gedung B. Nah, kemudian Juk mengunjungi rumah tersebut untuk bertanya, tapi betapa kagetnya Hyun Hop bahwa garis merahnya Jiuk itu kayak banyak banget, kayaknya ratusan gitulah. Nah, kemudian Hyun Hop memutuskan untuk keluar sebentar walaupun nggak membuka full pintunya dan menjelaskan bahwa dia hanya salah sangka saja. Dia pikir tetangganya itu bakal jadi korban, tapi ternyata itu adalah pacar dari tetangganya. Udah selesai menjelaskan itu, dia langsung menutup pintunya kembali karena dia nggak mau berinteraksi dengan manusia terlalu sering.
Terus kan pada malam harinya, nah itu datang lagi lah si pria berhelm hitam itu. Betapa kagetnya Hyun Hop bahwa si pria itu ternyata ada di dekat rumahnya dia. Dia intip lah dari pintunya dia dan si pria itu ternyata tahu kalau misalkan Hyun Hop ada di dekat pintu tersebut. Sementara itu Kang Sona masih bingung untuk mengumpulkan uang untuk diberikan kepada teman-temannya yang ngerampas dia. Dia itu memutuskan untuk merampok pada malam itu. Dia mengikuti seorang ibu-ibu tapi gagal total gara-gara banyak orang di sana. Jadinya dia mengurungkan niatnya walaupun dia udah dikasih uang sama pamannya tapi masih kurang. Terus Han Ji-hyuk bersama temannya mereka masih di kantor karena pengen menyelesaikan kasus yang sedang mereka tangani. Kata temannya mereka itu mencurigai ini nih, si guru yang berkacamata ini yang sempat ketemu sama Ji-hyuk kemarin. Jadi dia itu terlihat mencurigakan banget dan pernah bertemu dengan korban. Mereka sebenarnya mau ngecek rumah si Jongmin itu, cuma kata Jiuk dia pergi dulu menjenguk ayahnya karena dilaporkan sama pihak rumah sakit kebetulan ayahnya dirawat di rumah sakit, ayahnya tantrum dan pengen mengakhiri nyawanya. Tapi untung aja ayahnya berhasil diselamatkan. Kemudian rekannya Jiuk, si Dongsik, dia akhirnya pergilah ke rumahnya si Jongmin, diam-diam dia masuk ke dalam dan juga melakukan pengecekan. Dan awalnya dia itu nggak menemukan apa-apa, hingga akhirnya masuklah dia ke sebuah ruangan yang menurut dia mencurigakan dan ketika dia masuk ke sana dia melihat loh ini kayak apa-apa nih. Lalu dia laporkanlah sama Jiuk. Cuma dia nggak tahu kalau misalkan si Jongmin itu ada di sana hingga akhirnya dia itu langsung diserang sama Jongmin dan dia pun pingsan dan Jiuk pun langsung khawatir sama dia. Setelah mengamankan Dongsik, Jongmin bergegas untuk pergi ke rumah tetangga yang bakal dia datengin. Nah, bergegaslah dia pergi ke situ dan Hyun Hop melihat gerak-gerik dari Jongmin yang sangat-sangat mencurigakan. Lalu dia bersiap untuk pergi ke sana, dia ambil pisau dapur dan dengan terpaksa dia keluar untuk menyelamatkan tetangganya. Pelan-pelan dia pergi ke sana sambil dia tuh kayak gemetaran banget karena dia juga takut menghadapi orang itu. Nah, pas dia sampai di pintu depan, tiba-tiba aja dia malah pingsan saking ketakutannya. Nah, si mbak tetangga mempersilahkan si cowok itu masuk karena dia kira itu pacarnya yang kemarin mereka wik-wik. Ternyata itu adalah Jongmin. Nah, takutlah dia kan. Terus tiba-tiba Jongmin itu langsung menyerang dia dan juga mencekeknya seperti ini. 구원받는 길이야. Gak lama setelah itu sampailah Hyun Hop di sana dan dia berusaha untuk menyelamatkan tetangganya itu. Tapi karena gemetaran dia itu melepaskan pisaunya dan malah diambil sama si Jongmin. Dan akhirnya dialah yang ditusuk sama si Jongmin. Setelah itu dia mengganggu si mbak tetangga lagi, terus dipukul lah sama si mbak tetangga hingga dia menjatuhkan kacamatanya dan dia kayak takut banget kehilangan kacamata tersebut. Nah, sementara itu Jiuk udah sampai di gedung B, tepatnya di rumahnya Jongmin dan dia melihat dari kejauhan bahwa si mbak tetangga itu lagi disakitin sama Jongmin. Lalu dia berusaha nih untuk ngedor si Jongmin itu untuk menyelamatkan si mbak tetangga. Dan ternyata Hyun Hop juga sengaja mencucukkan pisau ke kakinya Jongmin hingga dia kesakitan. Dan untung juga Jiuk tepat sasaran ngedor si Jongmin. Nah, tapi Jongmin pada saat itu kehilangan nyawanya dan dia tidak bisa lagi melihat garis-garis merah. Nah, gara-gara itu si Hyun Hop jadi penasaran bagaimana Jongmin itu bisa melihat garis-garis merah itu dan kemungkinan besar dari kacamata yang dia pakai. Sementara si mbak tetangga itu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan Jongmin ya udah kehilangan nyawanya. Terus ditanya lah sama Jiuk apakah Hyun Hop gak perlu ke rumah sakit ataupun gimana. Dan ternyata keponakannya si Kang Soha itu berteman dengan Shin Hyun Hop. Setelah itu, Jiuk bertanya sama keponakannya ini sebenarnya apa yang terjadi di sekolah karena dia pengen tahu kenapa juga si keponakannya butuh uang banyak. Tapi Kang Sona bilang bahwa pamannya ini nggak perlu tahu dan mungkin dia juga tidak akan mau membantu. Nah, keesokan harinya, Hyun Hop tiba-tiba mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa dia juga bisa melihat S-Line sama seperti Shin Hyun Hop dan disuruhlah bertemu di Ark High School.
By the way, ibu guru cantik ini bernama Lee Kyujin yang merupakan salah satu guru di tempat sekolahnya Kang Sona. Dia itu terlihat sangat baik dan juga ramah banget kepada murid-murid. Nah, kemudian ada dua orang ini juga yang belum diketahui namanya yang mungkin nanti bakal diceritakan kisah di antara mereka berdua yang sudah berteman sedari mereka SMP. By the way, Kang Sona akhirnya memutuskan untuk masuk lagi ke sekolah. Dia sudah memberanikan diri. Nah, sementara itu Shin Hyun Hop juga akhirnya membuka diri ke publik nih. Dia copotin semua penutup-penutup di kaca jendelanya yang dia tutupin sama kardus, lalu dia bersiap untuk ke sekolah. By the way, pas si Kang Sona ini sampai ke kelasnya, seperti biasa dia diboleh lagi sama teman-temannya, yang terutama si Kim Hye-young ini. Nah, karena nggak terima, kali ini Kang Sona itu ngelawan sama si Hye-young, dan akhirnya mereka berdua berantem. Dan ternyata kebetulan ibu guru Gyujin masuk dan dia langsung melemparkan si Hye-young agar menghentikan serangannya. Setelah itu semua orang langsung terdiam, terutama Kim Hye-young karena dia juga nggak berani dong sama guru mereka. Kemudian Gyujin membawa Sona untuk pergi ke ruangan dan juga memberikan beberapa nasihat sama dia. Setelah itu Sona melihat bahwa dia menemukan di lokernya ada kacamata yang dia pun nggak tahu itu kacamata apa. Lalu dia ambil aja itu kacamata dan dia pakai. Nah, sementara itu Jiuk pada malam harinya pergi lagi tuh ke kediamannya si Jongmin. Lalu dia lihat di ruangan yang mencurigakan itu dan banyak banget garis-garis merah yang dia juga belum tahu apa maksud dari garis-garis merah tersebut. Nah, sementara itu Sona kan udah sampai tuh ke rumahnya dan dia pas ngaca pakai kacamata itu dia lihat loh kok ada garis merah di kepalanya dia. Ditambah lagi pas dia lihat pamannya banyak kali garis merahnya coy. Karena penasaran jadi dia keluar menggunakan kacamata itu dan terlihatlah sama Hyun Hop dan dia curiga itu kacamata bisa ngelihat garis merah seperti dia. Nah, ketika dilihat tuh sama Sona, pemandangan di kota itu banyak banget orang-orang yang memiliki garis merah terutama pamannya. Dan akhirnya dia paham fungsi dari garis-garis merah tersebut. Dan ibu guru Lee Gyujin tidak memiliki garis merah sama sekali. Mungkin dia belum pernah berhubungan ataupun gimana, ya kan? Nah, kemudian Sona melihat ke orang yang sering ngebully dia, kayaknya ada pasangan nih. Dia penasaran dong dia kan, dan ketika dicek ternyata pasangan temannya itu adalah guru mereka sendiri dan langsung diciduk lah sama dia, mereka lagi berduaan. Nah, by the way, hari itu adalah hari pertama Hyun Hop masuk ke sekolah mereka lagi dan dia sekelas dengan Kang Sona. Jadi ketika SMP mereka sekelas dan ketika di SMA mereka satu kelas lagi. Nah, sementara itu Jiuk melihat si Jongmin kan ada fotonya itu pakai kacamata dan dia penasaran di mana kacamata yang digunakan sama si Jongmin. Jadi dia ceklah barang-barang yang ditemukan di lokasi tapi nggak ada sama sekali kacamata tersebut. Nah, penasaranlah dia. Lalu dia pergi ke sekolah untuk bertanya tentang Jongmin. Bertemulah dia sama ibu guru Lee Kyujin. Nah, sekalian juga ibu guru Lee Kyujin pengen memberitahukan tentang kondisi Kang Sona di sekolah. Terus Jiuk bilang ya dia pun nggak tahu menau tentang itu karena Sona pun nggak cerita dan dia minta maaf karena kurang perhatikan keponakannya. Lalu Jiuk bertanya kepada ibu guru Gyujin apakah dia mengenal guru yang bernama Jongmin. Tapi respon dari ibu guru Gyujin ini kayak mencurigakan banget, seolah-olah dia pura-pura kaget dan bilang bahwa dia nggak pernah melihat Jongmin menggunakan kacamata sama sekali. Terus kan Hye-young seperti biasa berusaha untuk ngebully Kang Sona lagi. Tapi kali ini Sona itu benar-benar ngelawan karena dia udah tahu kelemahan dari Kim Hye-young. Nah, kemudian kebetulan Sona juga dibantu sama Hyun Hop dan disuruh sama dia si Lee Do-chunut itu untuk menghentikan kegiatannya. Tapi tetap aja dia malah diserang sama si wanita ini. Kemudian ya karena Hyun Hop kan dia tuh nggak bisa meninggoy ya. Jadi dia ancam lah si Kim Hye-young. Hahaha, kenapa getar kau dek? Hahaha, mampus, makanya jangan macam-macam kau. Akhirnya Kim Hye-young menyerah dan juga bilang bahwa dia nggak akan ngeganggu Sona lagi. Tapi Sona ini kau udah ditolong tapi malah kagak tahu diri. Dia malah marah-marah sama Shin Hyun Hop. Nah, pada malam harinya karena masih penasaran Jinuk pergi
ke kafe ataupun bar yang sering didatangin sama Jongmin. Dia tanyalah sama orang tersebut dan kata baristanya emang dia langganan mereka, cuma akhir-akhir ini dia jarang banget datang. Dan ketika ditanya sama si Jiuk apakah dia pernah memakai kacamata, kata baristanya iya. Nah, pada malam waktu dia lihat, Jongmin terlihat menghitung sesuatu yang orang-orang bahkan bingung sebenarnya apa yang dia hitung, karena sebenarnya dia ngitung line merah ataupun garis merah yang ada pada orang lain. Terus kan pas Hajuk itu mau pergi dari situ, malah disamperin dia sama cewek dan ya udah dia langsung tepuk tangan lagi. Di sisi lain, Kang Sona melihat si Kim Hye-yong itu lagi berduaan sama guru mereka lagi dan kali ini malah mampir ke motel. Nah, divideoin lah sama Kang Sona. Lalu dia kirim sama Kim Hye-yong tentang gambar-gambar tersebut. Tapi Hye-yong seolah nggak peduli dengan hal tersebut. Jadi dia tanyalah sama gurunya kalau misalkan ada orang yang tahu tentang hubungan mereka gimana. Gurunya bilang, ya udah bodo amat, paling kita pergi kabur aja. Nah, ditungguin sama Kang Sona respon dari Hye-yong, tapi kagak ada sama sekali. Jadinya dia kayak kesel banget dan akhirnya dia mencari cara lagi nih biar Hye-yong bisa ngerespon. Nah, kayak keesokan harinya dia kirim foto itu sama guru mereka. Langsung terkaget-kaget lah si Pak Guru. Tapi tiba-tiba 수업 안 가세요? Bu Guru Gyujin datang dan nanya, kamu nggak masuk ke kelas? Nah, kagetlah si Pak Guru, dia pikir si ibu ini ngelihat nggak ya tadi. By the way, Kang Sona menceritakan semuanya sama Hyun Hop dan Hyun Hop bilang sama Sona bahwa itu kurang baik tapi dia kagak peduli sama sekali. Intinya dia pengen tetap memeras si guru dan juga mendapatkan uang yang dia minta. Nah, keesokan harinya Kim Hye-yong itu ngobrol sama Pak Guru dan Pak Guru menanyakan sama Hye-yong tentang foto tersebut. Nah, Hye-yong menceritakan bahwa foto itu diambil dan juga dikirim sama Kang Sona. Nah, emosi jiwalah si Pak Guru ini dan bakal cari Kang Sona. Terus makin hari kelakuan Sona ini makin di luar nurul. Teman-temannya si Hye-yong itu direbut sama dia dan juga ada beberapa guru yang selingkuh di sana, dia juga kasih tahu hingga akhirnya hubungan guru-guru itu pun berakhir sama pasangan-pasangan mereka. Bahkan dia juga merebut pacar dari temannya. Nah, gara-gara itu si Inhop ngerasa bahwa ini tuh udah nggak bener banget nih kelakuan dari Kang Sona ini. Lalu dia memanggil Kang Sona dan mengatakan tentang kacamata tersebut. Dan dia menguji Kang Sona dan dia tahu bahwa dengan kacamata itu Kang Sona bisa melihat garis-garis merah. Nah, betapa kagetnya Sona dan dia menguji apakah Hyun Hop ini benar atau hanya pura-pura aja. Lalu dikasih tahu lah sama Hyun Hop apa yang dilihat sama Kang Sona selama ini. Dan dia bilang itu tuh bahaya gitu, mendingan hentikan aja. Dan dia juga bilang, oh nggak tahu kok, pokoknya kacamata ini aku temukan di loker aku dan ini punya aku, bodo amat punya siapa sebelumnya. Dan mereka nggak tahu bahwa di dalam sana di kamar mandi ada Hye-yong yang mendengarkan percakapan mereka. Terus Kang Sona bertanya sama Hyun Hop bagaimana caranya menghilangkan garis merah. Sebenarnya Hyun Hop tahu cara menghilangkannya itu kalau orang tersebut itu kehilangan nyawanya atau pasangannya kehilangan nyawanya, tapi dia kagak kasih tahu sama Kang Sona. Nah, pada malam harinya Sona itu pergi berkencan sama mantan pacar temennya dia dan mereka terlihat sangat bersenang-senang. Kemudian di situ terlihat ada Kim Hye-yong yang dia akhirnya mencuri kacamata miliknya Kang Sona. Kemudian setelah berfoto sama pacarnya, Kang Sona itu kaget dong, loh kemana kacamata aku? Dan dia mencari kacamata itu cuma dia kagak menemukannya. Dan akhirnya si Kim Hye-yong tahu fungsi kacamata itu dan dia kagum banget dan tetap memakai kacamata tersebut. Kemudian si Sona malah menuduh Hyun Hop yang mencuri kacamatanya, tapi Hyun Hop bilang dia nggak ada sama sekali dan juga nggak tahu menahu. Kemudian dia juga mengatakan sama Hyun Hop bahwa malam itu dia bakal pergi ke sekolah dan bertemu sama guru mereka. Lalu Pak Guru bilang sama Sona, udah kita selesaikan aja, tapi Sona tetap memaksa untuk dikirimkan uang yang dia minta sebesar 20 juta won. Nah, tapi si guru bilang kan dia itu punya istri dan juga anak dan dia harus membiayai mereka, nggak mungkin dia punya uang sebanyak itu. Terus tiba-tiba istri si Pak Guru mengirimkan foto si Pak Guru dan juga Kim Hye-yong dan dikirimkan sama seseorang yang dia tuduh yang ngirimkan itu adalah Kang Sona. Tapi Sona bingung dong dan dia bilang dia nggak ada mengirimkan foto tersebut. Jadi dia marah banget sama Sona dan mendorongnya dari sana sehingga Sona terjatuh. Kebetulan Hyun Hop sampai di sana dan dia pengen menyelamatkan Kang Sona tapi kagak bisa. Dan dia pun mencoba untuk mencari pertolongan dan berusaha menyelamatkan Kang Sona. Cuma kok udah jatuh dari sana kan susah ya.
Hyunhop langsung segera membawa Kang Sona ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Nggak lama setelah itu, pamannya Songa, Han Ji-hyuk, dia datang dan dia bertanya kepada Hyunhop apa yang terjadi. Hyunhop bilang dia cuma pergi mencari keberadaan Sona setelah Sona itu menelpon dia karena katanya dia mau pergi ke sekolah. Tapi setelah itu tiba-tiba aja dia melihat Sona terjun dari atas gedung sekolah. Tapi dia bisa memastikan bahwa Kang Suna itu tidak menghilangkan nyawanya sendiri, melainkan kemungkinan didorong sama orang lain. Keesokan harinya, guru yang kemarin bersama dengan Songa itu tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, bahkan semua orang mencari dia, menghubunginya dan tidak diangkat sama sekali. Dan di balik hiruk pikuk itu ada dua orang guru yang salpok nih mereka berdua. Dan untuk guru bahasa Inggris yang ini, dia memutuskan untuk tidak jadi menikah karena pacarnya itu selingkuh. Makanya setelah itu dia memutuskan untuk pergi menginap ke rumah kakaknya dia, di mana kakaknya udah punya satu anak, yaitu keponakannya. Dia sementara waktu tinggal di sana karena katanya dia beberapa hari lagi bakal terbang ke Kanada. Dan dia cukup penasaran dengan abang iparnya karena dia belum pernah berjumpa. By the way, Han Ji-hyuk terus menjaga Kang Sona yang sampai saat ini belum sadarkan diri gara-gara kan lukanya parah banget. Nah, Hyunhop juga kayak kasihan banget dengan keadaan temannya itu. Keesokan harinya, dia mencoba melihat dari atap dan mencoba menganalisa kira-kira apa yang terjadi sama Sona. Terus tiba-tiba ada seseorang yang bernama Lee Kyung Jin yang ikut campur dan bertanya sambil menceritakan kemungkinan yang terjadi kepada Kang Sona. Terus Hyunhop bilang, udahlah nggak usah terlalu dilanjutkan, toh juga Sona itu masih hidup. Terus tiba-tiba dia melihat ada cowok yang pakai kacamata, teman sekelasnya dia juga, dan dia penasaran apakah kacamata itu kacamata S-Line ataupun enggak. Tapi setelah dia uji, ternyata kacamatanya aman, bukan kacamata S-Line. Malahan kacamata S-Line itu tiba-tiba berada di meja guru bahasa Inggris ini pas dia lagi masuk kerja. Nah, dia tanyalah sama Lee Kyung-jin. Kyung-jin menunjukkan ekspresi yang mencurigakan banget seakan-akan dia tahu. Tapi dia menjawab sama si guru bahasa Inggris, dia bilang, gak tahu juga nih apa, tapi coba aja pakai. Kayaknya kamu cocok deh pakai kacamata. Dan pas dia pakai, tiba-tiba dia melihat banyak banget garis-garis merah. Dan pas si Ji-hyuk masuk, dia kaget banget dong karena garis merahnya banyak banget. Terus Ji-hyuk bertanya sama Gyujin tentang kejadian yang menimpa keponakannya dia. Namun lagi dan lagi ekspresi Gyujin itu menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat mencurigakan. Terus dia bilang dia nggak tahu kenapa-napa dan Ji-hyuk bertanya tentang siswa yang bersama dengan Sona kemarin. Ya udah dia tanyalah siswa tersebut, terus dia menjawab bahwa dia juga heran perubahan yang terjadi dengan Sona yang awalnya itu sering banget dirudung dan juga dikucilkan, tapi tiba-tiba berubah jadi semakin pede. Cuma yang dia ingat pada malam waktu itu setelah mereka berfoto, tiba-tiba Suna itu kayak menggerutu karena dia kehilangan sesuatu. Nah, dikonfirmasilah sama Jung melalui CCTV dan ternyata pernyataan dari temannya Suna itu benar adanya. Dan dia melihat ada seseorang siswa juga yang mencuri barangnya Kang Suna. Cuma nggak tahu di mana sekarang keberadaannya. Sementara itu, pas si guru bahasa Inggris lagi makan tuh bersama kakaknya dan juga iparnya, dia melihat bahwa abang iparnya itu memiliki benang merah yang cukup banyak. Jadi ya kemungkinan dia udah tidur dengan beberapa orang. Nah, kemudian dia bersama dengan abang iparnya keluar sebentar untuk mencari angin dan dia kaget banget dong ketika di lift itu tiba-tiba aja salah satu benang merah abang iparnya terhubung dengan seseorang di lantai 4. Jadi pas mereka itu lagi ngobrol di luar, pas balik setelahnya, dia sengaja menekan lantai 4 untuk memastikan di manakah kamar orang tersebut. Tapi ketika dia mau pergi, si abang iparnya bilang, tunggu, kita kan di lantai 10, bukan di lantai 4. 너 왕따 당했던 거 알고 있었어? Terus kan Ji-hyuk itu yakin banget bahwa keponakannya tidak bundir, tapi pihak kepolisian ataupun bosnya bilang bahwa udah semuanya kan bilang kalau misalkan adikmu itu mau bundir gitu, tapi dia nggak mau dan mau mengkasuskannya. Cuma atasannya bilang udah nggak usah dan juga anggap aja udah selesai. Dan jawaban dari atasannya membuat Han Ji-hyuk itu kayak marah besar dan juga bodoh amat. Sementara itu di sekolah si guru bahasa Inggris disamperin sama Gyujin dan bilang sama dia bahwa dia cocok memakai kacamata. Terus dia nanya sama si Gyujin kan, kalau misalkan kamu tahu ada orang yang selingkuh, kamu ngelakuin apa ya? Nah, malah dikomporin tuh sama Gyujin. Kata dia, udah bilang aja semuanya. Toh kita penasaran juga kan apa yang terjadi selanjutnya. Wah.
Nah, pas dia sama kakaknya baru pulang ke rumah, dia mendapatin ada paket yang itu tuh salah alamat, harusnya ke lantai 4 di kamar 401. Dan dia curiga itu adalah kamar dari orang yang terhubung sama abang iparnya. Nah, dia letakkanlah paketnya di situ, tapi dia nggak jadi masuk. Nah, ketika dia mau pergi dari sana, ternyata penghuninya itu datang dan itu seorang perempuan sesuai dengan dugaannya yang dia kira mungkin itu adalah selingkuhan dari abang iparnya. Jadi dia emosi jiwa lah mengetahui hal tersebut. Lalu dia cek tuh siapakah nama penghuni 401 itu dan dia dapatkan namanya. Terus dia tanyalah sama kakaknya apakah bang iparnya itu emang jarang banget pulang ataupun gimana. Nah kata kakaknya dia kan tuh sibuk banget pebisnis, jadi ya wajar aja pulangnya itu lama dan bahkan beberapa hari bisa nggak pulang. Dan kakaknya kayak biasa aja gitu loh. Nah terus dia ngebahas tentang orang tua mereka, di mana dulunya ayah mereka itu selingkuh dan ibu mereka menderita gara-gara itu. Tapi kakaknya memberikan jawaban yang tak terduga, di mana dia bilang ya mungkin waktu itu ayah kita hilaf gitu. Nah keesokan harinya tiba-tiba aja foto dari si guru yang selingkuh dengan Kim Hye Young itu tersebar di sekolah dan mereka bingung siapakah yang menyebarkan itu. Dan entah kenapa ditemukan juga guru tersebut menghilangkan nyawanya sendiri dengan meninggalkan surat bundir. Cuma pada kondisi ini Han Ji Hyuk tuh nggak percaya kalau misalkan dia itu sengaja bundir. Apalagi untuk kondisinya berdasarkan hasil forensik itu sekitar 3 hari udah di situ. 보러 가는데 같이 갈래? Nah, sepulang sekolah, Kyung Jin mengajak Jun Sop untuk makan bersama dengan Hyun Hop juga. Dan dia kelihatan banget sedang tertarik dengan Shin Hyun Hop. Dan Kyung Jin tahu akan hal tersebut. Nah, pas mereka mau pergi, tiba-tiba aja Han Ji Hyuk menyuruh Hyun Hop untuk masuk ke mobilnya. Karena ada beberapa hal yang harus dia tanyakan. Nah, jadi dia itu masih penasaran apa sebenarnya yang membuat orang-orang itu kemungkinan besar membenci Kang Sona. Nah, kata Hyun Hop, itu kemungkinan berawal dari kacamata yang dipakai sama Kang Sona dan dia bakal memberitahukan detailnya setelah Ji Hyuk menemukan kacamata tersebut. Nah sementara itu si bapak guru ini melihat abang iparnya bersama dengan orang lain. Nah ternyata pas dia ikutin abang iparnya berada di hotel mewah lagi makan malam bersama. Dan diberikan juga sama cewek itu kalung mewah gitu. Dan dia mencoba nelpon abang iparnya dan abang iparnya itu memberikan jawaban yang tidak sesuai. Dimana dia bilang dia itu lagi meeting. Nah dari situlah dia mencoba untuk melihat kamar berapa mereka menginap dan dia dapatkanlah lokasi kamarnya. Setelah itu dia langsung pergi ke kamarnya dan setelah memastikan bahwa abang iparnya dan juga selingkuhannya itu berada di kamar itu. Nah lalu dia ketuk dan marah-marah kepada abang iparnya dan nggak terima kalau misalkan kakaknya diselingkuhin seperti itu. Terus abang iparnya bilang ya kalau misalkan kamu mengatakan ke kakak kamu itu nggak baik nantinya sama kakak kamu. Terus dia bilang oke, selesaikan aja hari ini juga, nggak mau tahu pokoknya telepon kakakku selesaikan malam ini juga. Kata bang iparnya oke, entar dia bakal telepon kakaknya. Nah keesokan harinya dia tanya tuh sama kakaknya ada nggak ditelepon abang ipar. Kakaknya bilang nggak ada tuh. Dan kebetulan juga itu adalah hari terakhir dia bekerja dan mau berpamitan sama rekan-rekannya. Dan tiba-tiba nih si Gyo Jin nanya sama dia kan, gimana urusan kemarin? Udah kelar belum? Seolah-olah dia kayak kepo banget. Dan dia juga nanya tuh sama Gyo Jin apakah si Kim Hye Young itu udah diketemukan ataupun belum. Kata dia, nggak tahu sih, belum ada jumpa tuh kemana anaknya. Nah setelah itu kan dia melihat media sosial dari selingkuhan abang iparnya dan didapatkannya ada foto di mana si cewek itu ngupload bahwa dia tuh lagi tekdung dan bakal melahirkan di tahun depan. Nah nggak terimalah dia terus mengecek keberadaan kakaknya dan sesampainya dia di apartemen kakaknya dia melihat bahwa kakaknya itu lagi tantrum banget dan menabrakkan mobilnya ke mobil selingkuhan abang iparnya. Lalu dia menghampiri kakaknya dan menyuruh kakaknya segera keluar dari mobil tersebut. Tapi hal yang anehnya adalah kakaknya tiba-tiba menyalahkan dia atas apa yang terjadi. Kakaknya bilang, Jungwo, kok kamu ngelakuin ini sih sama aku? Kamu jahat banget sama aku, gitu katanya. Gak lama setelah itu abang iparnya datang, tapi dia cuma ngeliat sebentar dan menghampirin si cewek yang dianggap selingkuhannya itu. Dan ternyata kalian tahu, kakaknya menghentikan Jungwo dan bilang sama dia bahwa abang iparnya itu bukan suaminya yang sebenarnya. Itu memang suami si cewek tadi dan dia adalah selingkuhannya. Terdiamlah si Jungwo dan dia nggak tahu harus berkata apa lagi sama kakaknya ini. Nah, setelah itu dia langsung memeluk keponakannya untuk menenangkan keponakannya agar nggak dipikir ibunya itu kenapa-kenapa.
Terus kan Wee Ji-yook menunggu Hyun Hop karena dia nggak bisa dihubungin. Nah, terus dia memberikan buku yang ditulis sama Sona di mana itu gambarnya ada kacamata dan juga garis-garis merah. Kemudian dijelaskanlah sama Shin Hyun Hop bahwa orang yang pakai kacamata itu bisa melihat sesuatu, yaitu S-line. Akhirnya setelah dijelaskan sama Hyun Hop, akhirnya Ji-yook paham arti dari garis-garis merah itu. Jadi semakin banyak garisnya, maka semakin sering dia berhubungan dengan orang lain, dengan beda-beda orang gitulah. Awalnya dia sempat gak percaya, tapi kalau misalkan gak percaya ya udah abaikan aja, kata Hyun Hop. Terus dia membuat kesimpulan kemungkinan besar bahwa Kang Sona menggunakan kacamata itu untuk hal yang gak baik seperti mengancam orang lain. Makanya banyak orang yang gak suka sama dia dan memutuskan untuk menghilangkan nyawanya. 주말에 놀러 가자. 안 돼. Keesokan harinya, Kyung Jin mengajak Junson dan juga Hyun Hop untuk pergi refreshing gitulah di akhir pekan. Cuma Hyun Hop bilang dia nggak bisa karena dia harus kerja paruh waktu. By the way, kalian ingat kan guru yang satu ini yang sempat berpapasan dengan guru musik di episode sebelumnya. Nah, jadi dia itu juga memiliki kacamata yang bisa melihat garis merah, di mana dia melihat atasannya tidak memiliki garis merah sama sekali, mungkin karena sibuk terus kerja. Tapi agak serem ya, dia suka memainkan Hector kayak gitu. Terus dia juga bilang sama rekan-rekannya bahwa dia itu sebenarnya mempersiapkan diri untuk menjadi seorang aktris. Dan dia juga ternyata menyukai guru musik mereka. Pokoknya dia suka dan sering banget curi-curi pandang, apalagi semenjak dibantuin sama si guru musik untuk merapikan buku-bukunya ketika jatuh waktu itu. Dan hampir setiap hari dia selalu mampir ke sebuah hotel dan entah apa hal yang dia lakukan di sana. Pokoknya setiap pulang kerja dia selalu mampir ke hotel ini. Dimana ternyata di hotel itu adalah tempat Hyun Hop bekerja untuk paruh waktu. Nah, sementara itu Ji-yook bersama dengan rekannya masih berusaha nih untuk memecahkan sebenarnya apa yang terjadi kepada Kang Sona. Ditambah lagi kan, Kim Hye-yong itu tiba-tiba aja menghilang semenjak dia itu terakhir mencuri kacamatanya Sona. Udah habis itu nggak kelihatan sama sekali di mana. Dan Ji-yook yakin banget bahwa keponakannya tidak mungkin bundir. Keesokan harinya, Junson dan juga Kyung Jin datang ke tempat kerja paruh waktunya Hyun Hop. Awalnya Hyun Hop kaget karena ya itu pekerjaannya kan ilegal banget, apalagi mereka itu masih pelajar. Nah, kemudian mereka duduk bertiga di ruang penerima tamu. Nah, kemudian setelah itu datanglah orang yang memakai wig warna pink dan kata Kyung Jin, kayaknya aku kenal deh siapa itu. Cuma lupa di mana dia lihat waktu itu. Nah, ternyata itu adalah si guru yang tertarik dengan guru musik mereka itu. Jadi tujuan dia ke sana adalah karena dia pengen berlatih acting. 난 무서웠어요. By the way, setelah diperhatikan sama Hyun Hop, ternyata kedua temannya itu tidak memiliki garis merah sama sekali. Jadi dia bisa memastikan bahwa mereka ini masih murni banget dan juga masih polos gitulah. By the way, si guru yang tadi itu kan dia akhirnya pulang ke rumahnya dan dia nggak sampai 1 hari tuh menginap di hotel tersebut. Agak lain sih ya. Sementara itu, Ji-wook mencoba untuk menggali sebenarnya apa yang terjadi kepada masa lalunya Hyun Hop. Dan dia mendapatkan sesuai dengan cerita keponakannya bahwa ibunya Hyun Hop itu menghilangkan nyawa ayahnya sendiri dan habis itu kabur entah kemana. Dan dia juga bertanya sama Hyun Hop tentang garis merahnya Suna. Hyun Hop bilang ya itu kan privasi orang lain, so dia nggak kasih tahu sama Ji-wook. Terus keesokan harinya di berita ternyata ada orang lain juga nih memakai kacamata tersebut. Nah, jadi dari sini Hyun Hop tuh berpikir sesuai dengan dibilang sama Ji-wook sebelumnya, mungkin aja kacamatanya bisa banyak. Dan memang benar begitu, karena salah satunya ada sama si mbak ini, si guru ini ya kan. Jadi kebetulan pada hari itu dia melihat kok ruangan musiknya lagi sepi. Masuklah dia ke dalam dan menemui guru musik mereka karena dia sekalian mau menggatal ya kan. Nah, kemudian dia ngobrol-ngobrol sama guru musiknya, tapi terlihat bahwa guru musik ini kurang tertarik sama dia. Tapi dianya aja yang keganjilan dan juga berharap mereka berjodoh. 얘는? Terus kan Wee Junson melihat Hyun Hop dan dia mengajak Hyun Hop untuk pergi ke suatu tempat. Katanya Kyung Jin itu lagi ada urusan, jadi mereka pergi berdua aja. Kalau misalkan Hyun Hop senggang, dia bilang dia lagi free kok. Ternyata Junson mengajak dia ke kolam renang, di mana di situ sepi banget karena dia tahu Hyun Hop itu suka tempat yang sepi. Dan tiba-tiba aja Hyun Hop langsung nyebur aja dong tanpa aba-aba.
Karena nggak muncul-muncul ke permukaan, jadinya Junson itu pun langsung nyebur dan menyelamatkan Hyun Hop yang ternyata Hyun Hop itu sengaja karena dia memang bisa berenang. Kemudian mereka melanjutkan sambil makan mie instan karena bisa renang, makan mie instan tuh kayak another level banget. Lalu dia bertanya sama Hyun Hop kenapa dia tiba-tiba nyebur. Terus Hyun Hop bercerita bahwa dari kecil dia itu bisa melihat ada garis-garis merah di atas kepala orang lain. Dan karena penasaran jadinya Junson nanya kalau misalkan aku ada nggak. Nah dijawab sama Hyun Hop kalau misalkan Junson sama Kyunjin itu nggak ada sama sekali garis merahnya. Terus Hyun Hop nanya sama Junson apakah kamu percaya apa yang aku bilang? Kata Junson iya percaya aja. Dan ternyata Hyun Hop mulai suka nih sama Junson. Sementara itu di kantor polisi ada seseorang wanita yang diperiksa yang ternyata kenal sama Jiuk. Yang kemungkinan juga wanita ini dulunya sempat tidur bareng Jiuk. Tapi kali ini dia mengabaikan perempuan tersebut. Hingga temannya penasaran nih sama dia apakah Jiuk lagi menjalin hubungan dengan seseorang ataupun tidak. Nah dia jawab dia penasaran aja nih sama seseorang yaitu Lee Kyujin. Tapi dia nggak mau nidurinnya cuma pengen ngedeketin aja. Nah, keesokan harinya seperti biasa si Mbak Rambut Dora ini dia pergi menginap di hotel di tempat Hyun Hop bekerja. Nah, karena penasaran Hyun Hop mendengar dia itu kok teriak-teriak ya kan. Ternyata dia itu memang lagi berakting dan kenapa dia selalu memilih hotel ini karena sewaktu dia terpuruk dan juga diselingkuhin, disinilah dia merasa bebas dan juga menemukan pertama kali kacamata yang bisa melihat garis merah tersebut. Dan juga dia sering melihat orang lagi berhubungan badan di samping kamarnya dia. Makanya dia kayak ketagihan gitu loh. Nah kebetulan pada hari itu dia melihat di kamar sebelahnya itu ada si guru musik lagi menginap. Dia kira lagi sendirian kan dan dia mau samperin. Ternyata ada cewek yang lain juga masuk ke sana. Setelah itu terlihat bahwa si guru musik ini melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut. Nah kalau kalian mau nengok aslinya kayak mana lengkapnya kalian lihat versi aslinya guys ya. Karena nggak mungkin aku share di sini. Oke. Nah, gara-gara itu dia itu cemburu buta banget dan tidak membiarkan itu terjadi. Makanya setelah itu dia berhari-hari menunggu dan menantikan perempuan itu datang lagi bersama dengan si guru musiknya dan malah menambah terus hari dia menginap di hotel itu. Nah, Hyun Hop bilang ya udahlah dia nggak terlalu mikirkan itu kan, tanpa diketahui bahwa ternyata si guru itu milikin sebuah rencana untuk menyekap si perempuan yang tidur bersama guru musik tadi. Setelah itu dia sekaplah perempuan tersebut dan dia berdandan ala-ala perempuan itu. Lalu dia kunci di kamarnya dan dia masuklah ke kamar tempat si guru musik itu menginap dan si guru musik langsung kaget dong, loh tunggu kok kamu bisa kesini gitu kan. Dan dengan tanpa basa-basi dia langsung nyosor ke si guru musik dan si guru musik pun terlihat sangat-sangat tidak nyaman dan dia langsung pergi dari sana tapi tanpa dia ketahuin bahwa minuman dia tadi itu udah diisi kayak bius sama si perempuan Lecunut ini dan tiba-tiba aja dia pingsan dan kepalanya kepentok. Terus si perempuan Lecunut itu memaksa dia untuk berhubungan badan tanpa dia ketahuin bahwa kepala dari si guru musik itu sudah berdarah. Dan ketika dia sadarin, dia panik banget dan mencoba untuk menyadarkan si guru musik sambil dia gitu-gituin kan. Dan sempat sadar sebenarnya, tapi setelah itu karena shock berat akhirnya si guru musik pun kehilangan nyawanya. Dan karena udah takut banget nih dia dan dia memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri di kamar mandi, lebih tepatnya di bak mandi. Nah setelah dia kehilangan nyawanya, tiba-tiba aja perempuan yang disekap tadi berhasil keluar dari kamarnya dan Hyun Hop kebetulan di situ lalu dia panik banget dan langsung memanggil polisi. Nah nggak lama setelah itu Han Jiuk dan juga rekan-rekannya sampai di sana dan mereka tidak menemukan satupun yang mencurigakan, terutama kacamata yang seharusnya itu ada di sana kan, tapi mereka nggak jumpa sama sekali. Setelah itu Jiuk bertanya sama Hyun Hop apakah ini ada hubungannya dengan kacamata garis merah itu. Kata Hyun Hop bener, kemungkinan besar ada hubungannya. Dan kalaupun dia menjelaskan itu sulit banget karena Jiuk belum tahu 100% tentang hal itu. Pokoknya intinya Hyun Hop bilang sama Jiuk bahwa kacamata itu sangat-sangat berbahaya dan setiap orang yang memakai kacamata itu bakal melakukan hal-hal yang aneh. Jadi kalau misalkan jumpa kacamata
kacamata itu mendingan dibuang aja, nggak usah dipakai sama sekali. Nah setelah itu Jiuk menjenguk keponakannya dan dia kasihan banget karena sampai sekarang keponakannya belum sadarkan diri. Terus dia kan masih penasaran tuh, jadi dia memutuskan untuk balik lagi ke kamar hotel itu dan melihatnya di bak mandi. Ternyata setelah airnya kering, dia menemukan kacamata yang dimaksud. Lalu dia pakailah kacamata itu dan akhirnya dia kaget banget karena beneran dong dia bisa melihat garis merahnya dan punya dia kayak banyak banget karena dia sudah berhubungan dengan orang yang banyak juga. Oke, kita flashback sebentar ya. Nah, jadi sebenarnya Han Ji-hyuk dari Sona itu kecil udah sangat-sangat menyayanginya. Dan ketika itu orang tuanya Sona juga kehilangan nyawa mereka, dua-duanya langsung kehilangan nyawanya. Dan setelah itulah Ji-hyuk jadi uring-uringan dan jadinya hubungan dia dengan Sona itu tidak akrab. Namun sejak kejadian yang menimpa Sona dan juga membuat dia menjadi koma seperti sekarang, nah sejak itulah Ha Ji-hyuk jadi peduli lagi nih kepada Kang Sona. Pas besoknya di kantornya, Ji-hyuk itu heran banget melihat rekan-rekan sekantornya ternyata banyak banget yang selingkuh satu sama lain. Tapi ketika dia melihat rekan kerjanya ini, rekan kerja yang paling dekat, garis lainnya hanya ada 2 aja. Dan dia bertanya, temannya ternyata jujur, dia bilang bahwa selain sama istrinya, dia dulu pernah berpacaran sama 1 orang. Setelah itu tiba-tiba datang seorang siswi yang pengen mengadukan sebuah hal yang terjadi sama dia. Nah by the way pada malamnya Han Ji-hyuk mengajak orang yang sempat katanya mau tidur sama keponakannya lalu dipanggil ke sana dan dia mencoba lihat apakah ada hubungan antara garis merah mereka. Tapi ternyata nggak ada nyambung sama sekali. So si siswa ini jujur kepada Ji-hyuk bahwa dia memang tidak melakukan itu dengan Kang Sona pada malam mereka bertemu. Sementara itu perasaan Hyun Hop kepada Junson itu semakin besar, jadi dia mengajak Junsop untuk segera bertemu. Tapi setelah itu dia mendapatkan pesan dari orang yang gak dikenal yang mengatakan bahwa di hari ulang tahunnya mereka harus bertemu di sekolah. By the way, siswi yang sempat datang ke kantor polisi tadi pagi, dia akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya bahwa dia itu diperkaos sama orang yang dia anggap sebagai teman akrabnya, tapi tiba-tiba ketika dia bangun pagi, celana dalamnya udah dalam keadaan terbalik. Waktu itu emang dia lagi mabok katanya. Terus pas ditanya apakah udah pernah berhubungan sebelumnya, dia menjawab tidak, tapi Ji-hyuk melihat ada 4 garis merah. Jadi dia menganggap bahwa si siswi itu berbohong. Nah setelah itu dia sama rekannya pergilah ke sekolah. 안녕하세요. Lalu mereka bertemulah dengan ibu guru Lee Kyu-jin dan mereka juga mengutarakan niat mereka ke sekolah bahwa mereka sedang menyelidiki sebuah kasus pemerkosaan. Lalu si ibu guru juga salvok ketika Han Ji-hyuk memakai kacamata. Katanya cocok banget sama Han Ji-hyuk, tapi menurut teman Ji-hyuk itu nggak cocok sama sekali. By the way, bertemulah mereka dengan siswa yang dikatakan sama si pelapor tadi. Jadi mereka bertanya tentang kejadian pada malam itu. Nah, si siswa ini menjawab bahwa yang diceritakan sama si siswi itu benar kalau misalkan mereka itu mabok dan juga sempat menginap, tapi dia membantah kalau misalkan dia itu memperkaos si siswi itu. Setelah selesai, Han Ji-hyuk tidak sengaja berpapasan dengan Hyun Hop. Nah, ketika Hyun Hop melihat bahwa Ji-hyuk memakai kacamata tersebut, Hyun Hop menyuruh Ji-hyuk untuk segera melepasnya karena nantinya dia nggak mau kalau misalkan Ji-hyuk itu menjadi terobsesi dengan kacamata itu dan juga membuat hal-hal negatif lainnya. Ketika mereka berdebat, datanglah si ibu guru Lee Kyu-jin ini. Dia pura-pura bertanya kepada Hyun Hop apa yang terjadi, tapi Hyun Hop nggak menjawab dan langsung pergi gitu aja. 하늘이 왜 그래? Dia juga mengatakan kepada Ji-hyuk bahwa Hyun Hop itu adalah anak yang spesial. Dan kalian tahu ternyata selama ini si ibu guru juga bisa melihat garis merah tanpa menggunakan kacamata. Setelah dari sekolah, Han Ji-hyuk bersama rekannya pergi ke agensi si pelapor karena kebetulan dia seorang trainee di sebuah agensi gitu. Cuma mereka juga tidak menemukan hal yang mereka cari di sana. Nah kemudian mereka itu ngerasa kemungkinan besar si pelapor itu hanya mengarang cerita aja karena takut kalau misalkan karirnya itu sebagai seorang trainee itu ludes. Karena kan kalau misalkan ada skandal bisa jadi ya dia nggak bakal bisa debut gitu. Ditambah lagi pas dia dipanggil lagi ke kantor polisi, dia menghapus chatnya dia dengan orang yang dia laporkan. Nah semakin curigalah polisi sama dia.
Namun Jiuk tidak kehabisan ide, jadi dia buka lah pintu ruangan itu kan kebetulan di sebelah ada di interview orang yang dilaporkan sama si siswi itu, sama Gina. Nah, kemudian ternyata garis merah mereka itu tidak bersambung sama sekali. Jadi dari sini Jiuk menyimpulkan bahwa kemungkinan besar si siswi itu berbohong. Sepulang kerja, dia bertemulah dengan Hyun Hop lagi. Nah, kemudian mereka sempat bercerita tentang kasus yang dialami Hyun Hop tentang orang tuanya. Dan Hyun Hop juga memberikan informasi nih kepada Jiuk bahwa dia itu sempat melihat kalau si Gina itu sebenarnya dulunya itu nggak ada garis merah sama sekali. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian udah langsung jadi 4 aja. Nah, heranlah Hyun Hop. Nah, kemudian dari penjelasan yang diberikan sama Hyun Hop, Jiuk langsung menelpon temannya lagi dan mereka bakal mencari tahu kayaknya ada sesuatu yang aneh nih dengan kasus ini. Lalu mereka datanglah lagi ke rumah orang yang dilaporkan. Lalu dia mengatakan, "Oke, silakan masuk aja dan juga periksa sesuka kalian." Dan mereka ngecek nih ke sana kemari tapi memang nggak menemukan apapun yang mencurigakan di rumah tersebut. Terus si anak ini mengatakan sama mereka, "Bisa nggak udah selesai aja karena aku ngantuk, aku mau tidur." Ya udah, setelah itu Jiuk sama rekannya keluar dari sana. Sementara itu, Hyun Hop balik lagi ke tempat kerjanya yang lama. Kemudian dia ceklah di sana dan tanpa dia sadarin ada orang yang mengikutin dia. Nah, pas dia masuk ke dalam, dia masih penasaran tuh dengan apa yang terjadi sebenarnya dengan si wanita berkacamata beberapa waktu yang lalu yang bundir di bak mandi. Tapi tiba-tiba dia didatengin sama seseorang yang ternyata itu adalah Johnson. Nah, kata Johnson, si Hyun Hop ini mengabarkan kalau misalkan dia itu ada di sana, padahal Hyun Hop gak ada ngasih tahu sama sekali tentang hal tersebut. Nah, kebetulan pas lagi ada Johnson di sana, Hyun Hop menyatakan perasaannya kepada Johnson. Dan dia juga mengatakan berkeinginan pengen banget kalau seandainya dia itu memiliki garis merah di kepalanya sama seperti orang-orang. Keesokan harinya pas subuh-subuh, Han Jiuk sama rekannya itu membongkar tong sampah dekat rumah si siswa kemarin. Lalu mereka menemukan ada selimut yang dibuang sama dia. Karena itu selimutnya kan selimut bagus dan juga kayaknya harganya mahal, kok tiba-tiba dibuang sama dia. Jadi dengan bukti selimut tersebut mereka bakal melakukan uji forensik. Nah, setelah itu mereka memanggil lagi si siswa tersebut dan menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dan baiknya dia jujur sama mereka. Tapi lagi dan lagi dia bilang bahwa dia nggak tertarik sama sekali dengan Gina, so dia nggak mungkin melakukan hal itu dengan siswi yang dia nggak tertarik sama sekali, bahkan dia nggak suka. Dia beralibi bahwa dia tuh sempat pergi ke supermarket. Nah, diceklah sama Jiuk dan ternyata emang benar dong alibinya dia. Tapi setelah mereka lihat berkali-kali ada hal yang akhirnya mereka diberikan jawaban dari CCTV itu. Ternyata ada 4 orang tuh yang juga pergi ke supermarket itu dan diperhatikan sama Jiuk. Ketika mereka datang itu tuh lainnya masih sedikit. Tiba-tiba pas mereka pulang lainnya bertambah 1 dan bener dong mereka ada jumlah 4 orang, itu sesuai dengan jumlah lain milik si Gina. Dan bener aja dong, terbukti mereka berempat yang sudah memperkaos Gina karena garis merahnya terhubung. Terus pas Hyun Hop pengen ngelapor sama Jiuk, ternyata Jiuk juga udah di sana dan juga sudah melihat semuanya. Makanya mereka langsung memanggil keempat orang tersebut, tapi mereka tetap gak mau mengaku. Katanya mereka itu tidak melakukan apa-apa dan gak ada hubungannya sama sekali dengan si Gina. Nah, kemudian Han Jiuk membawa 1 orang di antara mereka untuk dia berikan pelajaran agar mau mengakuin semuanya. Awalnya mereka membiarkan dia tuh di dalam mobil apakah dia bakal kabur ataupun tidak, dan bener aja dong dia langsung kabur dan ternyata enggak lama setelah itu tertangkap lagi sama Han Jiuk. Nah, setelah itulah dia langsung diancam. Kata Han Jiuk, kalau misalkan dia itu berbicara jujur maka hukumannya tidak akan terlalu berat. Nah, gara-gara itu akhirnya dengan berat banget dia mengakui semuanya. 아니면 잡혀가진 않는 거죠. Jadi penjelasan dari dia bahwa mereka berempat itu disuruh sama si Luchnut itu. Jadinya keesokan harinya mereka panggillah dia, tapi tetap aja dia nggak mau mengaku sama sekali. Dia bilang bahwa mereka itu berbohong, walaupun udah ada 4 orang bukti ini, tapi tetap aja dia nggak mau mengakuin hal tersebut. Tapi semuanya sudah jelas banget, akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya Gina.
Setelah menyelesaikan kasus tersebut, Jiuk mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa ayahnya tiba-tiba menghilang, dan ketika mereka cek dari CCTV, ternyata ada seorang perempuan yang membawa ayahnya Han Jiuk, yang ternyata perempuan itu adalah Lee Gyujin. Nah, heranlah Han Jiuk, apa tujuannya coba? 전임 선생? Ditambah lagi dikirimin juga video keponakannya yang seolah-olah diancam. Nah, buru-burulah Han Jiuk ke sana, dan untung aja pas sampai ke rumah sakit keadaan Sona itu masih baik-baik aja. Tapi dia melihat bahwa garis merahnya Sona itu terhubung dengan seseorang yang bakal datang ke ruangan tersebut. Penasaranlah Han Jiuk siapakah orang itu, ya kan? Nah, ketika masuk kalian tahu ternyata orang yang garisnya terhubung dengan Kang Sona adalah ayahnya Han Jiuk sendiri, ataupun kakek dari Kang Sona. Kayak mana hati Han Jiuk itu nggak langsung hancur berkeping-keping pada saat itu juga, karena tahu bahwa selama ini ayahnya sendiri yang menodai keponakannya, dan hampir aja ayahnya itu dibuat meninggoy sama dia. 선아한테 무슨 짓을 한 거야? 어? Han Jiuk nggak tahu apalagi yang harus dia katakan, karena dia benar-benar kasihan banget sama keponakannya, dan pantas saja Sona itu jadi pendiam sejak saat itu. Jadi sebenarnya siapa sih orang yang memberikan kacamata kepada orang-orang yang lagi terpuruk? Salah satunya si Mbak penjaga kafe ini, dimana ternyata video dia berhubungan badan dengan seseorang itu disebarluaskan. Jadi orang-orang di kampusnya juga langsung mengucilkan dia, dan dia juga sempat depresi banget dan memutuskan di hari dia bekerja pada hari itu, selesai bekerja, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kemudian dia keluar dari toko tersebut, dia pergi ke jalan dan berusaha untuk menabrakkan dirinya kepada mobil-mobil yang lewat dari sana. Kemudian dengan rasa takut nih, dia tetap percaya diri untuk menghilangkan nyawanya, tapi setelah itu tiba-tiba dia ditolong sama seseorang. Ya, yang nolong dia adalah si ibu guru Lee Gyujin, dan ternyata dialah orang yang memberikan kacamata kepada orang-orang lain selama ini, dimana kata dia kacamata itu bakal membantu si cewek ini. 오래 기다렸지? Terus kan Junson itu tiba-tiba mendatangin Hyunhop. Dia bingung dong, kok tiba-tiba nih, padahal dia nggak ada ngabarin Junson sama sekali. Terus Junson mengatakan bahwa dia tahu bahwa hari itu juga adalah ulang tahunnya Hyunhop. Ya udah, sekalian lah Hyunhop ngajak si Junson untuk pergi ngamar, lalu dia menyatakan cintanya lagi kepada Junson, dan dia juga sudah menyediakan hal yang dibutuhkan ketika mereka akan berhubungan badan. Ya, apalagi kalau tidak pengaman. Nah, setelah itulah akhirnya mereka berdua langsung kisse dan melanjutkan ke next step. Pokoknya ya mereka sudah benar-benar berhubungan badan pada malam itu. Nah, akhirnya setelah selesai nih, Hyunhop melihat ke arah kaca, dan ternyata sekarang mereka berdua sudah memiliki garis merah satu dan sudah terhubung juga. Nah, setelah dari sana mereka pulang. Dan setelah itu Johnson pengen membelikan kue nih kepada Hyunhop sebagai tanda ucapan selamat ulang tahun dari dia, dan dia menyuruh Hyunhop untuk menunggu di sana sebentar. Nah, udah lama nih si Hyunhop menunggu, tapi kok nggak nongol-nongol tuh si Johnson. Terus tiba-tiba dia melihat ada orang teriak-teriak dan juga ramai banget. Pergilah dia ke sana, dan betapa kagetnya Hyunhop bahwa orang yang lagi dilihatin sama orang-orang itu adalah orang yang dia kenal. Ya, itu adalah Junson. Tiba-tiba aja dia ketiban beberapa palang besi, dan itu membuat Junson kehilangan nyawanya. Hal itu terus berulang terjadi di hidupnya Hyunhop. Ketika dia dekat dengan seseorang, maka orang itu langsung kehilangan nyawa mereka. Ditambah lagi temannya yang cewek ini juga disekap di sekolah, dan disuruhlah dia untuk datang ke sana, tapi dia membutuhkan bantuan dari Han Jiuk. Dia telepon Han Jiuk, lalu mereka langsung bergegas untuk pergi ke sekolah, karena dia juga nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Karena kata dia sama Jiuk, setiap dia ulang tahun ada orang yang mengirimkan hadiah sama dia ataupun pesan, tapi dia kira itu selama ini adalah ibunya. Tapi ternyata kemungkinan besar orang yang memberikan kacamata kepada orang-orang yang membutuhkan kacamata tersebut. Terus
Menurut Han Ji-hyuk bahwa orang yang memberikan kacamata itu adalah sumbernya satu orang aja, nggak mungkin orangnya beda-beda. Nah nggak lama setelah itu sampailah mereka ke sekolah dan langsunglah dicari sama Hyun Hop temennya dia. Dan untung aja dia menemukan temennya dan temennya bilang bahwa dia itu baik-baik aja walaupun sempat tadi dia hampir aja kehilangan nyawanya. Lalu dibuka sama Hyun Hop ikatan tali di temannya dan mereka berusaha untuk keluar dari sekolah. Tapi anehnya mereka udah turun nih berkali-kali, tapi mereka itu tetap berada di lantai yang sama. Nah, mereka bingung dong. Dan sementara itu Han Ji-hyuk juga tidak bisa menemukan di mana Hyun Hop dan juga temannya itu. Jadi dia masuklah ke suatu tempat. Dan untuk Hyun Hop akhirnya mereka memutuskan untuk naik aja ke atap dan juga meminta tolong. Dan si Han Ji-hyuk ternyata dia masuk ke sebuah tempat yang bahkan dia nggak tahu itu apa. Dan di tempat tersebut banyak banget orang-orang dan salah satunya adalah si mbak-mbak kafe yang sempat ditolongin sama Lee Kyu-jin. Jadi ternyata dia itu selama ini memanipulasi orang-orang yang dia kasih kacamata tersebut dan dia bilang sama orang-orang itu untuk bagaimana caranya menghilangkan garis merahnya. Iya, dengan cara menghabisi nyawa orang yang terhubung dengan dia. Makanya si mbak-mbak kafe itu langsung menghilangkan nyawa orang-orang yang sudah pernah tidur sama dia dan ini adalah orang yang terakhir sehingga dia sudah nggak ada lagi garis merahnya. Nah melihat hal itu Han Ji-hyuk benar-benar nggak sangka kalau misalkan semuanya dilakukan dan juga diketuain sama Lee Kyu-jin. Terus kan temennya Hyun Hop juga ternyata sudah memiliki kacamata tersebut dan dia langsung menjadi orang yang sangat-sangat berbeda ketika dia memakai kacamata itu. Dan sekarang pikirannya dia juga udah diracunin sama si ibu guru Lee Kyu-jin. Terus kan di tempatnya Han Ji-hyuk ternyata si ibu guru Lee Kyu-jin memiliki garis merah yang super duper banyak, kalah banyak dari Han Ji-hyuk. Dan dia juga ternyata sudah menyiapkan hadiah spesial kepada Ji-hyuk. Ternyata di situ itu ada ayahnya dia sendiri. Nah, dia menyuruh Han Ji-hyuk untuk menghilangkan nyawa ayahnya sendiri. Nah, karena gara-gara apa yang sudah diperbuat oleh ayahnya kepada keponakannya. Lalu Han Ji-hyuk mengambil pisau yang diberikan sama Lee Kyu-jin dan dia berusaha untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Tapi nggak jadi dan dia mengarahkan pisau itu sama si Kyu-jin. Tapi masalahnya kekuatan Kyu-jin ini cukup besar sehingga Ji-hyuk itu sempat terpelanting. Lalu dia mengambil pistolnya dia dan mengarahkannya ke arah Kyu-jin. Tapi ternyata nggak kena sama sekali. Karena kata Kyu-jin dia hanya bisa dihilangkan nyawanya sama orang yang benar-benar spesial sama kayak Hyun Hop. Kalau misalkan orang biasa nggak bisa sama sekali. Terus kan Hyun Hop akhirnya memecahkan kacamata milik temannya. Nah setelah itulah temannya akhirnya bersikap normal lagi. Dan dia bingung sebenarnya lagi ada di mana dan mengapa mereka ada di atap. Nah terus tiba-tiba pipinya Hyun Hop itu luka dan warna matanya juga langsung berubah. Nah terus tiba-tiba dia udah berada di ruangan yang banyak banget orang dan di sana ada Han Ji-hyuk dan juga Lee Kyu-jin. Lalu dia meminta sama Kyu-jin untuk segera menghentikan semua ini karena dia nggak mau lebih banyak lagi orang yang kehilangan nyawanya. Tapi Kyu-jin nggak mau dan dia bilang bahwa memiliki S-line dan juga bisa melihat S-line adalah berkah bagi setiap orang. Nah hal itu tidak dibenarkan sama Hyun Hop. Tapi dia itu malah dijadikan hal yang bakal mewujudkan keinginan dari Lee Kyu-jin ini agar orang-orang bisa melihat S-line. Ketika dia berusaha untuk menghilangkan nyawanya Hyun Hop, ternyata di situ ada ibunya Hyun Hop yang dulunya ternyata itu bukan salah Hyun Hop sama sekali. Ternyata ibunya udah dari dulu memiliki kacamata tersebut dan melihat ayahnya itu selingkuh dengan orang lain. Makanya ibunya menghilangkan nyawa ayahnya. So itu bukan gara-gara laporan dari Hyun Hop. Dan karena Hyun Hop lengah, si ibu guru malah mencucuk dia. Ya memang bahwa Hyun Hop itu susah banget untuk kehilangan nyawanya walaupun di apapun berkali-kali. Tapi kali ini karena yang mencucuk dia adalah orang yang bukan biasa, jadinya dia itu diangkat sama Kyu-jin dan setelah itu dihempaskan sama dia. Dan dia bakal mewujudkan keinginannya agar orang-orang di seluruh bumi itu bisa melihat garis merah tanpa bantuan kacamata. Dan sekarang keinginannya benar-benar terwujud. Nah setelah itu Hyun Hop jatuh dan dia pingsan.
Dan sekarang garis-garis merah itu sudah benar-benar menyebar ke seluruh permukaan bumi. Dan orang-orang sudah bisa melihat garis merah tersebut. Tapi Hyunhop tidak mau hal itu terjadi dan dia akhirnya berusaha menghentikan Gyujin dan dia mencucuk Gyujin. Nah, akhirnya si Gyujin kehilangan nyawanya dan orang-orang yang ada di sana langsung panik banget, mereka berputar-putar enggak jelas. Nah, setelah itu Jiuk dan juga Hyunhop balik lagi ke dunia nyata. Nah, ketika mereka balik nih ke dunia nyata, Hyunhop diajak pulang sama temannya karena dia itu benar-benar takut berada di sana. Terus kacamatanya Han Jiuk juga akhirnya musnah dengan sendirinya. Dan akhirnya benar dong, seluruh manusia di permukaan bumi akhirnya bisa melihat S-line ataupun garis merah tanpa menggunakan kacamata. Awalnya mereka pikir itu adalah hal yang keren banget, tapi setelah mereka tahu artinya, mereka menjadi benar-benar takut banget. Karena makin banyak garis merahnya, makin sering berhubungan dengan orang lain. Nah, beberapa bulan kemudian, seolah-olah hal itu udah menjadi hal yang normal di muka bumi. Dan untuk Kang Sona, dia akhirnya sadar dan satu-satunya manusia yang tidak memiliki garis merah. Terus hubungannya dengan pamannya Han Jiuk juga sudah mulai membaik. Dan untuk Hyunhop, ya dia kembali sendirian lagi. Jadi pada hari itu dia menjenguk makamnya Jun Son. Nah, tapi ketika dia di sana, dia mendengar ada orang yang memanggil-manggil namanya dia. Tapi dia celengak-celinguk ke kiri ke kanan, gak ada melihat seorang pun. Nah, dia semakin penasaran dong siapa orang yang memanggil-manggil namanya. Tapi tiba-tiba panggilan nama itu semakin dekat di telinganya dan ternyata itu adalah si Lee Gyujin. Nah, kagetlah Hyunhop, ya kan? Kira-kira begitulah ending dari drama ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ngegantung atau mungkin bakal ada season 2 atau udah cukup sampai situ aja? By the way, terima kasih telah menyaksikan drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye.